Aku mau ini dulu ya. Oke, siap. Yang di bawah ini. Paulus bin, saya tanya. Maryam binti? Maryam binti siapa? Saya mau tanya yang di bawah yang bilang Paulus bin. Maryam binti? Binti siapa? Ada yang tahu? Musa binti? Siapa? Ada yang tahu? Oh, Musa bin siapa? Yang di bawahnya sekali lagi saya tanya ya. Ibrahim bin? Jangan nanya-nanya Paulus bin. Binti Imran. Ya, jangan nyampah di room saya. Saya tanyakan semua nanti bingung kok. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Ini empiris ya? Iya. Oke, dikatakan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus utusan yang berasal dari Allah. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan, silakan. Temanya kan Tuhan Yesus adalah utusan. Ya. Penjelasannya secara empiris, Kak. Apa itu empiris? Empiris itu semacam apa ya? Nyata, mengalami. Itu bukti empiris. Ya. Jadi kamu mau menjelaskan Tuhan Yesus sebagai utusan secara Empiris. Karena Tuhan Yesus itu terlalu empiris menurut saya, terlalu. Pembelajaran di Alkitab yang secara empirisnya itu yang membuktikan kalau Tuhan Yesus adalah utusan. 4 Injil sinoptik. Lalu? Itu bukti empiris. Penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga rasul yang lain membuktikan secara empiris bahwa Yesus itu diutus. Salah satu contohnya ya di dalam suratnya Rasul Paulus. Nanti saya bawa Yohanes ya. Di surat Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 4. Bab Allah mengutus anaknya. Yesus itu utusan. Di Yohanes paling banyak. Rasul Yohanes paling banyak menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan. Lukas juga. Ya, Bapa mengutus anaknya. Jadi Tuhan Yesus ini memang diutus secara empiris. Kalau dari utusannya, Kak, utusan itu utus itu hakikat firman. Hakikat firman. Iya. Karena anak Allah itu adalah firman yang dari dalam diri Allah lalu keluar. Yohanes 8 ayat 42. Ini saya bacain ya. Ya. Mana Alkitab beta? Bentar Bang, aku mau ini dulu ya. Oke, siap. Yang di bawah ini. Paulus bin, saya tanya. Maryam binti? Maryam binti siapa? Saya mau tanya yang di bawah yang bilang Paulus bin. Maryam binti? Binti siapa? Ada yang tahu? Musa binti? Siapa? Ada yang tahu? Oh, Musa bin siapa? Yang di bawahnya sekali lagi saya tanya ya. Ibrahim bin? Jangan nanya-nanya Paulus bin. Binti Imran. Ya, jangan nyampah di room saya. Saya tanyakan semua nanti bingung kok. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Ini empiris ya? Iya. Oke, dikatakan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus utusan yang berasal dari Allah. Kalau Allah itu adalah terang, maka Dia yang di dalam terang, Dia adalah terang. Jadi yang diutus itu apa, Kak? Hakikat Dia yang adalah terang. Terang itu siapa, Kak? Yohanes 1 ayat 10. Saya bacakan. Ia telah ada di dalam dunia ini. Sorry, dari ayat 9-nya ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Jadi yang diutus itu terang. Hakikat Dia yang adalah firman. Karena Allah itu adalah terang, maka firman-Nya adalah terang.
Yohanes memberikan kesaksian ini karena Yohanes sudah melihat terang itu, sudah melihat firman itu dengan mata kepalanya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya bukain lagi. Kayaknya saya bilang Yohanes paling banyak menuliskan. Oke. BTW abang Islam Kristen, Bang? Kristen, Kak. Oke, mantap. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba. Empiris ya. Dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi sang terang itu adalah firman. Karena sang firman itu berasal dari dalam Allah. Itu kata Yesus dan kata Yohanes. Ini kesaksian Yohanes. Tetapi yang di Yohanes 8 ayat 42, kesaksian Yesus. Ada yang lagi mau ditanyakan? Tapi kenapa, sayangnya kenapa kata-kata itu utusan ya? Jadi orang-orang sekarang kan berpikir utusan itu berarti ada dua gitu, yang mengutus dan yang diutus. Setuju? Memang betul. Oh, iya. Bapak mengutus anaknya, ada dua yang berbeda. Iya. Tapi gini, Iya. Bang, Yang yang diutus. kesalahpahaman orang, mengutus itu kan artinya mengirim, betul nggak? Iya, betul. Berarti ada sesuatu yang sampai kepada suatu tempat. Sampaikan. Gimana? Ya, berarti ada yang dikirim, ada yang menyampaikan, ada yang mewakili. Mewakili. Kurang cocok. Saya tidak menggunakan diksi mewakili. Karena Maksudnya kalau mewakili yang mengutus. Kalau definisi itu yang bikin kadang Ya. apa ya? Karena mengutus ini definisinya banyak, bisa juga mewakili. Jadi kalau mewakili, contoh gini, Bang. Kalau bisa nggak Abang terima suara saya ini mewakili badan saya? Saya menerima suara Kak Agatha melalui badan Kak Agatha. Bukan. Suara saya ini saya utus kepada Anda berbicara untuk mewakili badan saya. Nggak bisa dong. Lalu bagaimana badan saya ini bisa bicara tanpa suara saya dan mengatakan, saya Umul? Ya, berarti Bisa dong. Bisa. Suara saya mewakili badan saya. Karena kalau badan saya mati, gitu. Saya udah nggak punya pikiran, nggak punya roh. Bisa nggak badan yang mati ini ngomong, saya Umul? kabur yang benar. Berarti suara bisa mewakili badan saya. Iya. Nah, Bang Bahul ini pintar. Kalau yang sebelah ini kan memang agak-agak otaknya jarang dipakai. Tolol ya, tepatnya itu BOTOL. Nah, ya wajar gitu. Jadi bisa nggak badan seseorang itu menyatakan dirinya itu bernama Mbak Pulen tanpa ada roh, tanpa ada pikiran? Nggak iso, raiso. Ya kan? Karena apa? Badan mati, badan tok itu mati. Harus ada roh, harus ada pikiran, sehingga apa yang diinginkan diri saya itu bisa tertransfer ke Anda, ya toh? Ya. Nah, sama seperti Allah yang adalah Allah Tritunggal, ya. Bapa itu ibarat tubuh saya. Firman itu ibarat suara saya yang adalah pikiran saya yang keluar melalui gelombang suara dalam frekuensi tertentu. Roh saya itu adalah nafas saya. Makanya orang kalau dicek ya, mati atau enggak, nafas enggak? Karena nafas adalah. Jadi roh itu seperti Roh Kudus kalau saya analogikan. Roh saya itu seperti nafas saya. Dan firman itu adalah logos atau ilmunya Allah. Ini dalil. Ayub 44 ayat 3. Roh Allah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh adalah nafas. Firman itu adalah hikmat Allah, kecerdasannya Allah, logos yang menyatakan diri Bapa yang gak kelihatan itu. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal firmannya yang ada di pangkuannya. Kenapa dikatakan pangkuannya? Karena paling dekat. Yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi penyataan, revelation, wahyu dari Allah itu adalah sang firman. Yesus itu adalah firman yang keluar dari Allah, yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus ketika berbincang dengan muridnya bernama Filipus ngomong, si botol ini, ya, Bapak, Yesus, guru,
tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Aku kalau jadi Yesus, tabung, tak. Sekian lama kau bersama-sama dengan aku, kau tanya lagi siapa Bapa itu? Botol, gituin. Ya. Ini yang digunakan oleh orang-orang Oneness. Dia bilang kan, loh, kalau kalau Yesus menjawab seperti itu kepada Filipus, berarti Yesus adalah Bapa. Tabok lagi. Karena itu tadi Bang, suara saya menyatakan badan saya. Firman-Nya Allah menyatakan siapa Allah yang gak kelihatan. Sampai sini udah empiris belum? Sudah Kak. Berarti Allah itu Yesus utusan Bapa. Iya. Karena saya juga mengutus suara saya sampai kepada kamu, sehingga orang-orang seTikTok ini tahu nama saya Umul. Kalau tidak ada suara saya, mungkin nggak badan saya ini ngasih tahu nama badan saya Umul. Iya. Jadi Yesus itu memang diutus karena Bapa mengutus. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Kalau bapaknya Allah, anaknya Allah. Betul. Kalau kucing, anaknya kucing. Kalau manusia, anaknya manusia. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, maka dia adalah Allah. Karena hakikat Yesus itu adalah Allah yang mengenakan tubuh kemanusiaan. Jadi yang kita sembah itu apa, Kak? Keilahian Yesus yang mengenakan kemanusiaan. Jadi Tuhan Yesus adalah utusan. Utusan yang dimaksud di sini adalah hakikat ilahinya. Karena Allah mengutus anaknya. Jadi kalau bicara utusan, jangan kalian langsung minder. Utusan yang dimaksud ini Allah. Kan tadi udah dibilang, kalau bapaknya Allah, anak yang diutus Allah. Berarti kalau bicara utusan, bicara Allah. Dia yang hakikatnya sebagai Allah, baru lahir jadi manusia. Coba baca Galatia 4 ayat 4. Galatia berapa Kak? 4 ayat 4. Nanti saya akan tunjukkan Lukas juga mendukung ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Duluan diutus apa duluan lahir? Duluan diutus ya? Nah, berarti yang diutus Allahnya toh? Ya. Nah, Lukas juga mengatakan seperti ini kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan melahirkan dari anak Allah, yang disebut anak Allah. Itu toh? Pernah dengar itu? Lukas berapa ya? Waktu tunggu ya. Berdirilah malaikat itu. Tunggu. Coba kamu baca di dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Kalau Lukas mengatakan yang kau lahirkan itu anak Allah, tadi kita udah baca di Galatia, anak Allah adalah Allah, maka Bunda Maria melahirkan Allah yang dibalut dengan daging. Karena Maria kan melahirkan kedagingannya dari keilahiannya. Itu kan. Coba. Pernah memahami ini enggak? Sesungguhnya yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa Rasul Lukas tidak mengatakan hanya manusia aja? Ini Lukas juga menjelaskan tentang keilahian Yesus yang telah diutusnya ini. Ini secara empiris. Tertulis kan Rasul Lukas. Tadi Rasul Paulus. Terus sebelumnya Rasul Yohanes. Udah 3. Loh, kita butuh apa lagi? Sudah ada 3 saksi. Sudah ada 3 saksi yang membuktikan Yesus ini diutus. Kalau satu gue mungkin gak percaya. Misal ada nabi, cuman sebiji, semata wayang.
gue nggak percaya, cuy. Yang nulis pun nggak ada. Contoh, misalnya ada bicara tentang nabi, satu nabi, taruh nabinya Nabi X. Yang nulis nggak jelas siapa namanya, penulisnya, ya toh? Kan ngomongin empiris toh. Ya. Ya, dia mengaku diutus. Yang nulis dia diutus ini tidak menyaksikan, tidak secara empiris, ya. Jadi ada Nabi X diutus, yang nulis entah siapa nggak tahu. Yang nulis ini pun nggak pernah ketemu, bersenggolan dengan ini. Nah ini kan tidak terbukti secara empiris toh, ya kan? Mungkin Kalau disebut kalau yang itu yang saya pelajarin gini Kak. Dari dokumennya mereka itu ada sebutan tuh yang namanya apa ya, rukun iman ketiga dalam ajarannya itu, percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. mana Jadi bentar, iya, mana kita kepada iya kitab, dari Alkitab, dari Taurat, dari gini bang, mereka Abraham. cuma ada kitab setelahnya, kayak hadis, sirah, itu bukan sebelum, itu setelah. Pendukung empiris data mereka itu kitab setelahnya. Jadi kalau mau mereka jadikan acuan itu adalah rukun iman yang ketiga, mana yang sebelumnya? Mana? Nggak ada barangnya. sebelum Ini nah, iya, kitab justru itu. sebelumnya ini, kalau kita mau jujur ya, kitab sebelumnya ini Alkitab ini yang kanon gereja. Yang nulisnya itu rasul, disalin sama gereja. Jadi kalau mereka mengatakan beriman kepada kitab sebelumnya ini penulisnya ini nggak ada yang Islam. Gimana kamu percaya orang Kristen nulis kitab RT 6? Harusnya dicari tahu dulu itu asal usulnya. Nah ini kan penulisnya nggak ada yang beragama itu sebelah X. Lo kalau penulisnya aja nggak pernah mau mengimani yang nggak ada, ya gimana penulis kitab sebelumnya ini mau bersaksi tentang yang belum ada, yang mereka saja udah mati, dia baru datang? Gimana coba? Bagaimana iman di abad 1 mendukung iman di abad 7 sementara nggak ketemu? Empiris nggak? Nggak ketemu benangnya. Ya nggak ketemu. Sebab Di abad 1 udah metong semua. Udah diklaim kan di terakhir di Alkitab udah ditulis di situ nggak ada penerusnya lagi selain Nggak Roh ada. Kalau secara Jadi- logika, kalau mereka mau nerima, makanya aku bilang susah kali memang narik mereka dari kegelapan ini. Makanya nggak pernah mikir otaknya. Kalau mereka mau menerima, ya mereka harusnya berpikir kritis demikian. Kalau menggunakan rukun iman yang ketiga, mana barangnya? Barangnya dulu. Masalahnya barang yang di abad 1 yang mereka klaim ini nggak pernah mengaku yang ini. Pernah Rasul Paulus itu kenal sama ini, orang ini? Paulus enggak. Makanya macam mana pun itu ya nggak bisa. Gitu. Susah. Jadi terbukti nggak secara empiris? Mohon maaf, nggak ada. Apa bang? Tapi kalau mungkin punya utusan ini terbukti secara empiris. Kalau saya bisa mengilustrasikan ya, maksudnya secara maksudnya gini, Tuhan Allah itu dia berusaha memberitahu manusia atau mendekatkan ke manusia, memberitahu eksistensinya itu dengan cara prosedur manusiawi gitu, maksudnya cara manusia. Jadi dia lewat roh, lewat firman-Nya dia bentuk menjadi seorang anak manusia yang dibalut dengan daging gitu kan. Jadi dia secara manajemen tuh berarti dengan cara kehidupan manusia gitu, maksudnya dia mengenalinya gitu, mengenalkannya gitu, dan menyampaikannya pewahyuan-pewahyuan itu kepada manusia gitu lewat Yesus. Cuman mungkin bahasa dulu sama bahasa sekarang ya karena pergeseran ya, jadinya orang-orang sekarang tuh pemahamannya jadinya mengerti apa yang dipahamin sekarang ini ya, itu yang ditangkap gitu. Misalnya di kata utusan aja tuh, kata utusan, nah itu aja berarti udah jadi perdebatan gitu kan. Jadi kata-kata dulunya tuh yang penjabaran seharusnya gitu nggak diuraikan gitu. Cuman penguraiannya ya itu lewat empiris dari yang kakak sebutan dari Injil Yohanes, terus dari Galatia, itu mungkin dari situ ya penjelasannya, betul. Ya kita tetap menghargai pilihan mereka. Nah mereka memilih untuk tidak mendalami ini secara dalam, ya sebenarnya rasa aja ya, karena yang rugi bukan kita juga sih sebenarnya, ya kan. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita yakin ada Tuhan,
berarti kita harus mencari tahu Tuhan tuh seperti apa. Kayak yang saya pernah lihat tuh, Tuhan itu bukan berapa tapi bagaimana Tuhan itu. Berarti kan Tuhan itu ternyata sumbernya dari Alkitab ini disebutkan Trinitas, Allah Bapa, Roh Kudus, Bapa, Roh Kudus dan Firman. Berarti dari Trinitas itu yang dikenal paling mendekati itu gitu. Kalau saya pribadi ya. Jadi kita wajib, kalau kita ciptaannya ya kita harus mencari tahu gitu. Dan itu harus dengan pikiran kita se rasional mungkin kita menangkap itu gitu. Kalau di zaman Nabi mungkin kamu akan cari tahu Tuhan itu. Kalau ada mesin waktu saya balik lagi. Ini di zaman akhir ya, Ibrani 1 ayat 2. Tuhan itu udah datang kok ke dunia ini. Masalahnya, jadi gini, kalau kita mau cari kebenaran artinya cari Tuhan kan. Kebenaran itu satu, mutlak. Yaitu Yesus Kristus. Yesus mengaku kan seperti ini, akulah kebenaran. Karena dia adalah Allah. Tadi kadang aku juga mikirnya gini, diksi orang Kristen mengatakan mencari Tuhan, kayak Tuhan hilang gitu loh. Gini kan? Saya jelasin dulu ya. Sabar. Kita mencari nafkah, berarti di sini tidak ada nafkah, makanya kita cari. Berarti kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menemukannya. Hanya mencari gitu kan. Ini aku maaf ya, bukannya aku mau ini ya. Kadang aku terlalu kritis dengan kata per kata gitu. Jadi kalau dibilang mari kita mencari Tuhan, hey, Yesus bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam mangkuk, aku ada di situ. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah datang kepada milik kepunyaannya. Coba baca Yohanes 1 ayat 10-12. Coba baca. Jadi membenarkan RT 6 yang dikatakan Tuhan hilang dari umur sekian. Namanya kayak membenarkan, aku malas gitu. Jadi mencari Tuhan, aku nggak suka diksi itu. Tuhan ada di sini kok dicari-cari. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Kalau Tuhan udah datang, perlu nggak kita cari? Ya, tapi manusia yang nggak kenal. Nggak bisa kayak gitu juga. Itu ada ego, sedikit ego itu gitu. Karena mengalihkan sudut pandang ke arah satu hal. Sedangkan orang manusia itu dia harus lebih benar-benar yang dia cari, yang dia benar-benar yakini gitu. Itu seperti apa? Dan dia harus mengalami itu gitu. Ngalamin apa lo? Ngalamin ini angin ribut. Bedakan belajar dengan mencari. Karena belajar belum tentu mencari, tetapi mencari belum tentu juga belajar. Ya toh? Karena kamu menggunakan diksi mencari Tuhan. Mencari sambil belajar. Kayak saya bilang, bukan masalah ego atau apa. Yohanes berapa Kak? Yohanes 1 ayat 10-12. Ya. Makanya saya sangat tidak suka menggunakan diksi cari Tuhan. Enggak. Pelajari. Kenali. Mungkin itu diksi yang tepat. Iya. Hidup kekal itu harus mengenal satu-satunya Allah. Kalau mau kenal, berarti kenalan toh. Kamu hanya bisa mengenal Tuhan itu dari gereja. Karena Yesus itu sudah ada di dalam gereja. Kan tadi dia datang. Aku datang kepada milik kepunyaanku. Yesus itu ada di dalam gereja. Gereja itu siapa? Orang-orangnya. Rasul itu adalah gereja perdana. Lalu kita juga adalah gereja. Nah kan? Jadi bagaimanakah diksi yang benar atau diksi yang tepat ketika kita mau mendalami iman kita? Sebenarnya pemuridan. Belajar. Karena perintah Yesus itu adalah memuridkan kepada rasulnya ini. Nah, lalu setelah kita hidup, kata Yesus gini apa? Carilah dulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan. Berarti kita mencari perkara-perkara yang bersifat ilahi. Jangan kamu cari perkara-perkara dunia. Itu yang maksud mencari. Mungkin dari kata carilah dahulu kerajaan Allah, orang-orang Kristen jadi mikirnya gini, berarti cari Tuhan. No, bukan itu maksudnya. Karena orang keluar kebanyakan cari uang. Makanya cari perkara ilahi itu apa? Gimana Bang? Tadi kakak bilang cari perkara ilahi. Iya, perkara-perkara yang bersifat ilahi. Apa tuh Kak? Perkara-perkara yang bersifat ilahi. Berarti kalau Yesus adalah sang ilahi, berarti kita harus melakukan perkara-perkara yang ilahi. Jadi segala perbuatan kita melibatkan Allah di dalam hidup kita. Perkara-perkara yang misal kita dalam hal apapun berdiskusi gitu, kita harus melibatkan Tuhan untuk itu. Iya betul. Nah di situ kan kita akan mengalami. Misal dalam bekerja, misal kamu kerja, kamu tetap melibatkan Allah dalam segala hal. Perkara-perkara yang ilahi itu maksudnya. Setiap kamu melangkah, kamu ingat akan perintah Allah.
Jadi sehingga kita itu tetap masih ada di koridornya sang ilahi tadi, sang Kristus tadi. Kadang orang yang tidak selalu mencari perkara-perkara yang tidak bersifat ilahi. Mereka mencari perkara-perkara yang duniawi. Contoh, mau menyombongkan diri, mau menang sendiri. Itu tidak hal yang bersifat ilahi. Gitu. Iya. Nah, jadi kenalilah Tuhan. Makanya saya selalu ngajak orang-orang di sini, coba kamu kenali dulu Tuhanmu. Saya kenalin Tuhan saya. Saya nggak bilang cari dulu Tuhanmu. Seolah-olah hilang Tuhannya. Kemana? Cari di mana-mana. Gitu. Nah, tuh, bukannya egois, tapi itu ungkapan istilah. Iya, tapi itu dari dasar itu saya, karena ada diksi yang ini yang agak-agak menggelitik ya, selama bertahun-tahun saya hayati ya. Tuhanmu hilang kemana? Kan gitu kan? Tuhan hilang dari umur 12 sampai tahun gitu, 30 tahun. Yesus saja bilang, kenapa kau mencari aku, ibu? Aku ada di rumah Allah, di rumah Bapakku, katanya. Berarti Tuhan Yesus itu nggak pernah hilang. Ya kan? Makanya ini juga kan aku tuh sampai berpikir, kenapa Yesus bilang gitu ya? Berarti sebenarnya Allah itu berdiam di bait Allah. Anak Allah itu pun berdiam di rumah Bapaknya. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, berarti Allah itu di mana? Gimana, Kak? Kalau tubuh kita adalah bait Allah, berarti Allah itu ada di mana? Dalam diri kita. Nah itu, jangan dicari orang ada di dalam kaunya yang nggak peka. Ya mewakili yang sebelumnya tadi tuh yang tentang udah dibaptis 2 kali. Jadi menurut saya tuh mungkin dia sedang ini nggak apa-apa ya Bang Bahula ya. Sekalian saya jawab Anda nampar yang di bawah ini gitu loh. saya memang gitu Bang orangnya Bang. Kalau satu batu bisa melempar 2 burung ya kenapa nggak 2, ngapain 1 gitu. Silakan. Ekonomis lah, ilmu ekonomi itu harus diterapkan ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Asik. Silakan Bang. Silakan. Waktu dimakan nggak, Kak? Nggak, apalagi yang mau ditanyakan, silakan. Bentar ya. Itu berarti arahnya ke. Nah, kalau mukjizatnya itu bagaimana, Kak? Secara empirisnya, Kak? Ya kan Tuhan Yesus adalah utusan. Dia dibuktikan secara empiris, terus mukjizatnya sebagai bukti empiris. Ya, dari RT sebelah pun kita bisa dapat bukti empiris. Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Selalu empiris. Karena semua orang melihat Lazarus itu yang sudah mati 4 hari bangkit. Terlalu empiris nggak? Bahkan di sebelah, ya, di sebelah yang lucunya, tapi nggak usah lah ya, nggak usah saya bawa lah yang sebelah itu. Janganlah, Kak. Dia suka memberi makan orang banyak di sebelah, tapi kita tahu dia memberi makan ribuan orang dari berapa roti dan berapa ikan kan? Ikan. Nah, okay. Itu logikanya gimana ya? Roti dan 2 ikan. Oke. Gimana ya logikanya? Gampang. Gimana? Besar. Ya, terus jala ikan. Gini Bang. Yang dipegang Rasul itu badannya Yesus atau keilahian Yesus? Yang dipegang Rasul keilahian. Mau gila kau. Badan berarti. Coba baca 1 Yohanes 1 dulu. Kau baca sambil aku ngambil air ya. Oke. Jangan lupa tap-tap ya, woi. Udah Bang? Udah. Apa? Coba ulang lagi, sorry. Ya, ayat berapa? 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Stop. Yang telah kami raba dengan tangan kami. Kira-kira yang diraba sama Rasul itu keilahiannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya. Oke. Bagaimana kemanusiaan itu melakukan mukjizat? Dengan kuasa Tuhan. Keilahiannya toh. Nah, sama seperti mukjizat itu, yang dilihat mata itu dalam bentuk materi, tetapi kuasa atau energi itu adalah sang ilahi itu yang melakukannya. Bagaimana Kak membuktikannya secara empiris? Kalau sudah disaksikan oleh mata, terbukti secara empiris nggak?
Terbukti ya. Ya, ya. Apa yang dilihat Yohanes ya? Karena yang namanya bukti itu ada sesuatu, ada barang kan? Ada barang. Dan dia bersaksi. Nah, itu ada barang buktinya. Jadi Kak, bagaimana keilahian itu? Ini yang kita sebut sebagai rahasia kerajaan Allah. Secara manusia, secara mata lahiriah, Rasul itu melihat kemanusiaannya. Tetapi yang bekerja itu adalah keilahiannya. Jadi rahasia kerajaan Allah ini dinyatakan melalui kemanusiaannya. Kalau yang sebelah bilang mujizat ini nggak bisa dibuktikan, bagaimana Musa bisa berbicara dengan semak yang tidak terbakar? Bagaimana? Karena mereka juga mengimani ini di dalam buku. Iya, iya. Justru menurut saya sih ada positif ada negatifnya ya. Kalau Alkitab itu banyak yang malsuin, ada yang ngambil, ada yang ini. Positifnya gini, buat kita yang cari tahu gitu, itu ada perbandingan dan itu ternyata diakui sama di tempat yang berbeda. Dan itu berarti kebenarannya tuh mutlak ada gitu. Karena ada pendukung. Iya. Ya kan? Taurat Musa sendiri itu mengakuinya. Alkitab mengakuinya. Apalagi RT sebelah. Ya toh? Iya. Jadi mana yang nggak terbukti? Mana? Terlalu terbukti. Jadi seperti itulah yang namanya yang kita sebut sebagai misterion atau sakramen. Mujizat itu seperti itu. Secara lahiriah kita melihat itu mengalami perubahan. Tetapi secara ilahi itu adalah pekerjaannya yang sifatnya misteri. Karena kita masih tanda tanya loh, gimana air jadi anggur itu misteri toh? Iya. Makanya kenapa kita bilang kita menyembah Allah dalam balutan daging. Yang dipegang Rasul itu dagingnya, tetapi yang bekerja, yang berbicara itu adalah keilahian. Perlu gak sih orang Kristen minder Allahnya jadi manusia? Enggak. Kenapa? Enggak lah, karena itu memang udah Gini. cara Tuhan menurut saya. Enggak, bukan. Bahkan ini yang dinamakan merendahkan diri, ya kan? Ya. Dia mengenakan kemanusiaan tanpa merubah keilahiannya. Ketika Allah itu berubah jadi gelombang suara yang sampai bisa didengar si Musa di dalam An-Naml ayat 7-9. Mohon maaf minjem ayatnya ya. Ya. Ini kan Musa mendengar pengakuan Allah, sesungguhnya aku adalah Allah kan gitu kan. Ya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan di dalam kitab mereka. Yang ditangkap Musa itu materi nggak? Suara itu materi karena dia menempati ruang. Sesuatu yang materi itu menempati ruang. Iya. Yang diterima Musa itu adalah gelombang suara dalam frekuensi tertentu. Ada tekanannya. Iya toh, sampai terdengar. Itu kira-kira Allah sudah merendahkan diri nggak sih? Iya. Karena dia yang in materi menjadi materi. Jadi jangan kaget kalau Allah mengambil rupa manusia, blow on di bawah. Nah Ya, itu, itu. kok Allah Allah bisa melakukan apa saja yang dia mau. Ya, karena aku Dan sekalian cara menjawab. Dia ya itu lewat itu. Iya, aku Lewat menjawab si botol yang di bawah ini sekalian gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, kok Tuhan bisa merendahkan diri? Tuhan itu kok bisa jadi suara cuy? Sampai didengar oleh nabi-nabi. Kan lebih botol nggak sih? Nggak? Betul nggak? Dia sudah mendegradasikan dirinya menjadi sesuatu yang rendah. Apa itu? Gelombang suara. Tetapi tingginya kemanusiaan dan keilahian Yesus yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dia tidak mendegradasikan dirinya walau dia dibalut oleh daging. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 8. Kenapa saya katakan gitu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Pakai otak Mbak, saya pakai otak situ yang ada otaknya Anwar. Oke. Ya, kerennya manusia Yesus. Keilahian Yesus itu tidak terdegradasi. Tahu ya, terdegradasi, tidak berubah sehingga jadi rendah gitu loh. Kenapa? Tahu arti degradasi? Ya. Degradasi. Cari dulu definisinya. Aku susah ininya. Ya.
keilahian Yesus ketika dibalut oleh kemanusiaannya, dia tidak berubah gitu loh. Terdegradasi itu berubah menjadi sesuatu yang baru, betul nggak? Coba. Penurunan. Nah itu, dia tidak menurunkan. Kenapa? Karena ketika keilahiannya dibalut atau mengenakan kemanusiaannya, Yesus itu tetap bermujizat nggak? Iya. Tidak mengalami penurunan. Sekalipun dia merendahkan diri, dia tidak menurunkan kualitasnya sebagai ilahi. Sehingga ketika dia mati, dia tetap bisa bangkit. Nah, dia bangkit toh. Ketika dia mengubah air jadi anggur, menenangkan badai, berjalan di atas air, membuat roti dari 2 ikan jadi segitu banyak. Itu terdegradasi nggak? Dia tidak menurunkan kualitasnya sebagai Allah. Lazarus keluar, udah jadi mayat. Tapi aku lucunya yang di filmnya itu kayak dimumikan ya, si botol itu. Dia itu dibalut kain kapan? Nah, Lazarus keluar. Kok bisa? Artinya apa? Dia tidak pernah menurunkan kualitasnya sebagai Allah, meskipun dia dibalut oleh kemanusiaan. Yang pelajaran kayak gini, botol-botol di bawah ini kan gak pernah tahu. Karena lu botol. Dan orang Kristen tuh sulit menjelaskan seperti ini. Makanya lu pada kenal dulu Allah. Kalau gue sih, insya Allah dia udah kenal gitu. Lagi penjelasan-penjelasan seperti ini yang kita itu jarang banget orang dapati. Tapi kalau untuk orang cerdas kayak si Bahlul ini, ya paham. Orang bodoh yang nggak pernah pakai otaknya di bawah ini ya susah. Tuhanmu manusia, botol. Tuhan, saya nggak pernah jadi manusia. Baca bang, Yohanes 1 ayat 14 bang. Apa? Yohanes 1 ayat 14. Kami tidak menuhankan manusia. Manusia tidak dituhankan, tetapi Tuhanlah yang jadi manusia. Coba baca, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah jadi manusia. Jadi kami bukan menuhankan manusia, tetapi Tuhan jadi manusia karena firman itu Tuhan. Paham kau? Jadi kalau gimana? Kalau dalam bahasa nyeleneh gaul itu misalnya ya Tuhan tuh memberikan sesuatu yang kecil gitu, firman-Nya gitu. Dia menyampaikan bagian dari firman-Nya itu menjadi manusia gitu untuk menyampaikan ke manusia gitu. Jadi dia merendahkan gitu. Jadi sebenarnya, kalau ada yang bilang kalian menuhankan manusia, Yohanes 1 ayat 14, kami tidak pernah menuhankan manusia, tetapi Tuhan itu jadi manusia. Jangan dibalik. Saya tidak bisa jadi agar-agar karena saya nggak mampu. Tapi kenapa Tuhan saya bisa jadi manusia? Mampu bos, senggol dong. Jadi kalau mereka juga menolak gitu, mana mungkin Tuhan jadi manusia? Karena mampu. Justru kalau dia tidak mungkin jadi manusia, dia kayak saya. Karena saya tidak mampu menjadi jelly, saya tidak mampu jadi kursi, saya tidak mampu jadi apapun. Karena hakikat saya, kodrat saya manusia. Jangan ngukur seukuran kita manusia. Kan kita juga ngakuin kuasa Allah itu nggak terhingga gitu kan. Jadi nggak. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, itu adalah kelogikaan. Tapi kalau manusia jadi kucing, itu nggak logis. Kenapa dikatakan logis? Jadi babi ngepet ada? Gimana? Jadi babi ngepet? Nggak bisa, itu bohong. Nggak ada itu, babi ngepet itu nggak ada itu. Suruh kesini ke depan saya nggak akan percaya itu. Bohong itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk orang-orang Kristen, tiba-tiba naik lagi dia. Jadi kalau untuk orang Kristen, jangan minder ketika Tuhanmu bisa jadi manusia, tetapi banggalah kamu. Justru saya nggak akan bangga kalau Tuhan saya nggak bisa jadi apa-apa. Karena saya nggak pernah bangga ketika saya nggak bisa jadi kecoa. Kalau saya simpel sih, nyimpulinnya itu, jadi Tuhan itu bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan manusia, dengan struktur dan tata cara kehidupan manusia gitu. Jadi dia membuat seperti itu gitu. Coba baca Bang, Ibrani 1 ayat 1 Bang. Jawabanmu itu ada ayatnya. Berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, seperti ini. Firman Allah. Ya, pokoknya baca dulu. Ibrani 1 ayat 1 baca.
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Oke, stop. Jadi Allah berbicara kepada nabi-nabi kan? Oh, iya. Dalam berbagai cara. Dalam berbagai cara. Bisa jadi semak yang tidak terbakar. Atau bisa jadi manusia. Ya, waktu ketemu Abraham dalam rupa manusia. Jadi Allah itu tetap berbicara melalui nabi-nabi itu kan. Kepada Musa dia datang juga dalam semak tidak terbakar, tiang awan, tiang api, ya toh? Ya. Dalam rupa malaikat, malaach Yahweh. Kepada istrinya si Abraham itu yang bilang Hagar. Jadi Allah itu dalam berbagai cara berbicara melalui nabi-nabi ini. Cara-caranya banyak. Itu yang kita kenal sebagai teofani. Ayat 2-nya baca Bang, dari Ibrani 1 tadi. Ayat 2-nya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala sesuatu. Zaman akhir ini berarti di zaman Yesus itu di zaman akhir ya? Ya. Jangan pakai istilah anugerah ya, buat tabok lu pada. Zaman anugerah. Zaman akhir. Ya, zaman akhir ini dia tidak lagi dengan berbagai cara kan, tapi anaknya kan, ya toh, itu kan? Ya, pada zaman akhir ini dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Anaknya nggak pakai nabi lagi, ngutus nabi nggak. Tadi kan melalui perantara nabi-nabi di ayat 1. Sekarang melalui perantara anaknya udah kagak pakai ngutus, mohon maaf, utusan udah habis disegel, pok udah selesai. Nah, jadi Allahnya orang Yahudi itu tidak mengutus lagi nabi, tetapi mengutus langsung firmannya tadi, anaknya tadi. Makanya Yesus itu jadi nabi. Karena nabi menyampaikan firman. Kalau firmannya sendiri udah sampai ke dunia ini, perlu nggak dia ngutus lagi? Nggak perlu kan? Iya. Tapi firmannya itu sendiri yang berbicara kepada murid-muridnya itu tadi, 1 Yohanes 1:1. Firman hidup. Jadi nabi tidak lagi menyampaikan firman karena firmannya hidup, ngomong sendiri. Yesus namanya. Ya. Jadi nggak ada lagi. Tuhan itu tidak lagi berbicara melalui perantara nabi, tetapi anaknya ditetapkan kan? Iya. Sebagai ahli waris. Jadi rajanya udah nggak ada lagi, imamnya nggak ada lagi, nabinya nggak ada lagi, satu di dalam anaknya yang tunggal ini. Jadi bisa dikatakan imam. Bisa dikatakan berarti Allah menyampaikan pesannya kepada manusia itu melalui wahyunya yang hidup gitu kan, bukan yang tertulis dalam buku gitu kan, nggak lembaran gitu kan. Berarti dia ya level bagi dia mungkin manusia itu bentuknya bisa dijadikan perantara buku juga gitu. Dalam bentuk buku. Bang, sejak semula wahyu itu juga disampaikan malaikat dan Allah itu sendiri dalam rupa apa? Lisan, Bang, kepada Musa juga baru dituliskan. Dari dulu Allah itu nggak pernah nurunin buku tulisan, nggak pernah. Ya, dan soalnya ada persepsi yang kayak gitu kan. Jadinya ya level Allah gitu kan, menurut dia buku ya mendingan gua bikin manusia gitu kan. Waktu Allah ketemu Musa, apakah Allah itu ngasih buku? Waktu Allah ketemu Yeremia, Allah itu ngasih buku tulisan nggak? Suara. Sejak semula enggak. Tapi firman itu dalam kata-kata baru dituliskan. Itu melalui tulisan itu jari Allah sendiri yang nulis. Itu jari Allah sendiri, bukan di si Musa yang nulis ya. Itu Tuhan Yesus itu berteofani itu. Gitu. Jadi dari dulu nggak ada nurunin buku apa? Bukannya di surga ada percetakan? Nggak ada percetakan di surga, Bang. Tinta printer waktu itu belum dibikin. Tuh ya. Pulpen. Jangan gitu, Bang. Nggak enak, Bang. Pulpen. Lipen. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Bang Bahlul?
bahula. Udah paham ya di sini ya? Maaf, tangan kiri, tangan kanan gue lagi sakit. Nanti komen lagi, kamu pakai tangan kiri. Tapi di sini jadi kanan ya? Kanan, jadi kanan. Oh iya, nah ini cermin terbalik. Oke Kak, mungkin nanti diteruskan lagi. Ini ada yang mau naik dulu takutnya. Siap. Terima kasih ya Kak. Tapi mantep lah ya. Ya. Paham lah ya. Sip. Nanti sesuai tema saya coba nanya lagi. Yang berikutnya. Terjawab ya, putusan secara empiris ya. Ya, oke Kak.